Pria ini adalah seorang pencuri yang sangat cerewet dan suka bercanda dengan gayanya sendiri. Bahkan pada pencurian pertamanya, ia sudah membuat lelucon. Niatnya sebenarnya merampok bank, tetapi karena salah masuk, ia justru masuk ke toko mata uang asing dan membawa lari yen Jepang. Baru setelah diingatkan oleh staf di meja depan, ia sadar bahwa ia salah tempat. Ketika polisi mengejarnya, ia malah terlalu asyik menonton film hingga lupa melarikan diri dan langsung tertangkap. Di penjara, sifat cerewetnya semakin menonjol. Tahanan pertama yang ditemuinya adalah seorang pria gemuk yang sedang makan biskuit. Sang pencuri berkata, "Kalau kau hanya mengunyah dari satu sisi, wajahmu akan jadi miring." Mendengar itu, ia sendiri tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Leluconnya membuat tahanan gemuk itu jengkel dan marah, tapi akhirnya tenang kembali. Tahanan kedua adalah seorang pria terhormat. Awalnya sang pencuri berbicara wajar dengannya, tapi karena kebiasaannya yang terus bicara tanpa henti, pria itu akhirnya menjadi sangat kesal. Sipir penjara, kehabisan cara, akhirnya menaruhnya di sel bersama seorang pembunuh yang selalu diam. Pembunuh ini masuk penjara karena uang dari seorang gangster besar, dan hampir setiap minggu ia membunuh teman sekamarnya. Karena itu, tidak ada yang mau tinggal bersamanya. Tetapi pencuri itu sama sekali tidak takut. Ia terus saja mengajaknya bicara, bahkan sampai belajar menirukan suara kuda untuk menghiburnya. Namun, si pembunuh tidak pernah menjawab. Suatu malam, pencuri itu melihat si pembunuh memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Hidup tanpa pembunuh itu terasa sangat sulit baginya. Jadi ia pun ikut memotong pergelangan tangannya agar bisa bertemu kembali di rumah sakit. Saat mendapat infus, ia berkata pada pembunuh itu, "Kau orang pertama yang tidak pernah membuatku bosan." Sementara itu, tanpa sengaja ia mematikan mesin pasien di sebelah. Pembunuh itu menyuap seorang dokter dan merencanakan kabur, tapi si pencuri cerewet ikut campur. Ia bahkan memanggil temannya yang pemabuk untuk membantu kabur bersama. Sayangnya, temannya yang mabuk malah salah menyalakan mesin, hingga mereka berdua tergantung di udara. Hampir saja jatuh kembali ke penjara. Pembunuh itu melompat cepat untuk menyelamatkan mereka, dan pencuri itu ikut meloncat. Namun tiba-tiba para anak buah gangster datang untuk menangkap si pembunuh. Ia mendorong mereka dan kabur dengan mobil, sementara si pencuri tetap saja membicarakan warung minuman di sepanjang jalan, mengingatkan tempat-tempat yang pernah ia lihat. Tak lama kemudian, musuh mengejar lagi. Untuk lolos, mereka menyamar dengan memakai pakaian wanita kaya. Polisi dan para gangster terus